Apa kabar investor? PT Manulife Asset Management Indonesia kembali menyajikan perkembangan pasar global, Asia dan domestik sebulan terakhir. Bagaimana status perekonomian global sampai bulan Agustus lalu? Jika digambarkan dalam satu kalimat, ada perbaikan, namun dengan beberapa catatan. Alias membaik tapi tetap ada yang masih harus diperbaiki lagi. Yuk kita lihat satu persatu. Di Amerika Serikat, tren perbaikan aktivitas manufaktur, retail, dan juga ketenagakerjaan semakin terlihat. Namun tetap ada faktor ganjalan, di mana tunjangan pengangguran yang didistribusikan pemerintah sejak mulai pandemi sudah berakhir, dan saat ini diteruskan dengan jumlah yang jauh lebih kecil. Hal ini berpotensi menyebabkan konsumsi rumah tangga kembali loyo. Bagaimana dengan Eropa? Sama. Tren pemulihan mulai terlihat pada aktivitas manufaktur dan penjualan retail. Namun akhir-akhir ini di beberapa negara, kasus COVID mulai kembali menunjukkan kenaikan. Hal ini yang kita takutkan. Satu hal yang cukup melegakan, Komisi Uni Eropa telah menyetujui stimulus senilai 750 miliar euro di 2021 untuk mendukung pemulihan ekonomi. Sementara itu di kawasan Asia kondisinya cukup beragam, karena kesuksesan penanganan pandeminya juga beragam. Tapi secara keseluruhan, tren perbaikan juga terjadi seiring pembukaan kembali ekonomi. Indikatornya juga menunjukkan kemiripan dari sisi aktivitas manufaktur dan penjualan retail. Yang akan jadi kunci selanjutnya adalah negara-negara yang saat ini masih terengah-engah menangani pandemi. Lalu selanjutnya bagaimana? Adakah yang mampu membuat investor global tetap optimistis menghadapi kondisi ini? Ada dua malah. Yang pertama, perkembangan vaksin COVID-19 yang terus menunjukkan progres. Yang kedua, likuiditas global yang melimpah ruah. Dan pada akhirnya secara logika bakal masuk ke pasar finansial dan pasar modal. Perkembangan vaksin yang merupakan salah satu faktor optimisme bagi pasar yang meyakini bahwa vaksin dapat menjadi solusi dari penyebaran pandemi dan memulihkan kembali aktivitas kehidupan dan ekonomi. Beberapa vaksin saat ini sudah memasuki riset fase ketiga, yang merupakan fase terakhir sebelum persetujuan untuk produksi, distribusi, dan penggunaan secara massal. Untuk menopang stabilitas dan mendorong perekonomian, Bank Sentral Global telah menyuntikkan likuiditas secara cukup masif dalam skala yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Contohnya The Fed. Selama rentang 8 tahun sejak 2007 hingga 2015, The Fed menyuntikkan likuiditas ke pasar sebesar 3,5 triliun dolar Amerika Serikat. Bandingkan dengan rentang 8 bulan sejak awal 2020 hingga sekarang. Likuiditas yang sudah disuntikan mencapai 3 triliun dolar Amerika Serikat. Likuiditas masif dan tren pelemahan dolar Amerika Serikat merupakan kondisi yang suportif bagi riski aset seperti pasar saham emerging market dan Asia. Tapi sampai sekarang ini belum terlihat pembalikan arus dana masuk ke pasar Asia, yang artinya potensi rally masih sangat mungkin, hanya belum terjadi. Lalu bagaimana dengan pasar domestik? Sama seperti pasar global, perbaikan sudah terlihat, hanya saja belum optimal. Masih banyak yang harus dilakukan. Yang menjadi fokus saat ini adalah menggenjot stimulus ekonomi yang selama semester pertama lalu terlihat masih lambat dan melalui proses yang cukup rumit. Lalu memperluas program stimulusnya. Berikut beberapa indikator domestik kita. Sama seperti global, perbaikan terlihat walaupun masih tersendat. Keyakinan konsumen, aktivitas manufaktur, cadangan devisa, penjualan retail, semua menunjukkan perbaikan, walaupun belum maksimal dan masih rentan. Karena itu, kebut. Setelah realisasi anggaran yang lamban pada semester pertama, belanja stimulus mulai meningkat di beberapa sektor seperti bantuan UMKM, bantuan sosial, bisnis, kesehatan, dan lain-lainnya. Perluas. Program tambahan yang di semester pertama belum ada dan baru diimplementasikan di semester kedua ini diharapkan semakin mendukung daya beli di semester kedua dan dapat membantu mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama di kuartal terakhir yang diperkirakan dapat kembali tumbuh positif. Bagaimana dengan 2021? Kalau diintip dari RAPBN 2021, terlihat bahwa usulan defisit RAPBN 2021 masih tinggi, yaitu sebesar 5,5%, dan ada kenaikan agresif belanja infrastruktur, yaitu sekitar 47% year on year. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah menyeimbangkan percepatan pemulihan ekonomi
dan melanjutkan reformasi struktural. Defisit anggaran yang tinggi memberi ruang fiskal yang diperlukan pemerintah untuk mendorong pemulihan ekonomi. Di bulan Agustus, pasar obligasi menguat 1,35%. Yang mendorong pasar obligasi tetap bergairah adalah imbal hasil obligasi yang masih menarik dan mendorong yield hunting. Likuiditas perbankan yang tinggi yang disebabkan oleh rendahnya penyaluran kredit tahun ini. Manajemen pembiayaan utang yang baik oleh pemerintah dan Bank Indonesia, serta harapan pembalikan sentimen investasi investor asing karena rally akhir-akhir ini lebih didorong oleh investor domestik. Rally juga terjadi di pasar saham yang mencatatkan penguatan sejauh 1,73%. Apa sebabnya? Aktivitas ekonomi mulai meningkat dan ekspektasi earning tahun depan yang positif sekali. Iya, pasar saham pada dasarnya memang bergerak lebih agresif. Namun sebenarnya ada beberapa hal penting yang bisa membuat pasar saham semakin mantap dan semoga saja menjadi kenyataan, yaitu kembalinya sentimen investasi investor asing di pasar saham, percepatan distribusi stimulus yang efektif, dan penanganan pandemi yang baik. Nah, investor, jangan lengah. Amati terus peluang dari pemulihan perekonomian dan pasar finansial. Selamat berinvestasi!